Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa dan memiliki penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta. Di kota Surabaya, KPKNL Surabaya hadir untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pengguna jasa. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Surabaya merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan berlokasi di Gedung Keuangan Negara Surabaya 1, lantai 5 di Jalan Indrapura nomor 5 Surabaya. Di bawah pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur, KPKNL Surabaya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan kekayaan negara, lelang, penilaian aset, dan pengurusan piutang negara. KPKNL Surabaya mempunyai wilayah meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Nganjuk. Pelayanan KPKNL Surabaya tercermin pelaksanaan tugas dan fungsinya. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Pelayanan Lelang, Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal, dan Subbagian Umum. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara memberikan pelayanan terkait barang milik negara seperti persetujuan penggunaan, penjualan, pemanfaatan, penata usahaan, serta pengawasan dan pengendalian. Seksi Pelayanan Lelang memberikan layanan berbagai macam jenis lelang, baik eksekusi maupun non-eksekusi. Seksi Pelayanan Penilaian memberikan layanan penilaian barang milik negara, penilaian barang milik daerah, dan penyusunan basis data penilaian. Seksi Piutang Negara melayani pengurusan piutang negara. Seksi Hukum dan Informasi bertugas melakukan penanganan perkara, penyajian informasi dan kehumasan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat dan jaringan, serta pengelolaan penerimaan dari piutang dan lelang. Seksi Kepatuhan Internal bertugas untuk pengendalian internal, pengelolaan kinerja dan resiko, serta pengawasan terhadap penerapan kode etik dan kedisiplinan. Dan Subbagian Umum sebagai supporting yang melayani kebutuhan internal di bidang keuangan, rumah tangga, dan kepegawaian. Penguatan zona integritas sebagai wujud reformasi birokrasi untuk mewujudkan kantor pelayanan dengan predikat wilayah bebas korupsi atau WBK telah diraih KPKNL Surabaya pada tahun 2015 dan bersiap menuju zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM
tahun 2021. KPKNL Surabaya bertekad untuk berkomitmen untuk proaktif dalam pencegahan anti korupsi dan meningkatkan pelayanan publik. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada stakeholder, KPKNL Surabaya menitik beratkan pada manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Tujuan manajemen perubahan adalah untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja atau culture set individu agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. KPKNL Surabaya telah melaksanakan morning call setiap Senin pagi sebagai sarana evaluasi dan merencanakan lebih baik kinerja seminggu ke depan. Selain itu, sebagai sarana menambah skill dan pengetahuan secara bergantian, masing-masing seksi memberikan sharing knowledge terkait tugas dan fungsinya atau materi yang didapatkan setelah mengikuti diklat atau workshop. Dalam penataan tata laksana, KPKNL Surabaya berkomitmen memberikan pelayanan secara efisien dan efektif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. KPKNL Surabaya mempunyai 14 layanan unggulan bagi para pengguna jasa terkait pelayanan kekayaan negara, piutang, dan lelang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, KPKNL Surabaya sudah menggunakan sistem kerja Office Automation atau e-government dengan menggunakan 30 aplikasi pendukung. Pengelolaan manajemen SDM menjadi kunci utama dalam mewujudkan kinerja organisasi yang baik dan mumpuni. Oleh karena itu, KPKNL Surabaya terus meningkatkan kompetensi pegawainya dalam hal soft skill maupun hard skill, memberikan kemudahan bagi setiap pegawai dalam mengakses data informasi kepegawaian melalui HRIS, serta mengukur kinerja individu melalui aplikasi e-performance. Penguatan akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga indikator keterlibatan pimpinan menjadi penting. Untuk mewujudkan hal tersebut, pencapaian kinerja organisasi perlu adanya strategi terukur agar mencapai hasil yang maksimal. Kampanye anti gratifikasi dan pengendalian gratifikasi dilakukan dengan memasang banner anti gratifikasi di sekitar area pelayanan terpadu dan juga di portal KPKNL Surabaya. Di masa pandemi, di mana mobilitas dan kegiatan untuk bertemu dibatasi, KPKNL Surabaya memperkenalkan elang, yaitu e-form layanan pasca lelang, di mana pengguna jasa lelang dapat mengisi formulir layanan elektronik secara mobile dari mana saja. KPKNL Surabaya mendukung upaya pemerintah untuk bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang dilakukan dengan sepenuh hati, cepat, dan berkeadilan. Diharapkan dukungan semua pihak dari pimpinan DJKN, mitra kerja, serta seluruh pengguna layanan sangat kami harapkan untuk mewujud nyatakan komitmen tersebut di dalam kerja, kinerja, dan karya KPKNL Surabaya. KPKNL Surabaya, Wanica. KPKNL Surabaya, Wanica.